datang di podcast Love Yourself hari ini. Senang sekali Anda bergabung di podcast kali ini yang akan membahas topik yang mungkin relate buat kita semua gitu Mhm, ya. Karena akan membahas tentang karir nih ya. Jadi hari ini yang kita akan bicarakan adalah tentang karir plan atau perencanaan karir gitu ya, dan menemukan potensi diri. Nah, hari ini saya Nike dari tim LYS sudah ditemani oleh narasumber gitu ya, yang juga merupakan salah satu psikolog asosiat dari Love Yourself Indonesia, yaitu Kak Naya Anindya Aisyah, magister psikologi, psikolog gitu ya, yang kebetulan beliau memiliki spesialisasi menangani masalah atau kasus yang kaitannya dengan dunia kerja gitu ya Mbak Naya ya? Misalnya betul betul, pengembangan Mbak Nika. karir, career mapping, pengembangan atau peningkatan performa kerja dan banyak lagi. Oke, mungkin Mbak Naya mau memperkenalkan diri, monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Nika atas kesempatannya di hari ini. Topiknya juga, menarik banget ya bagi saya karena relate banget dengan, bidang saya yang saya pelajari gitu ya. Mhm, Jadi, kalau saat ini ya seperti yang tadi Mbak Nika sudah, jabarkan, saya memang, psikolog gitu dan saat ini juga di Love Yourself. Dan, kalau untuk profesi yang lainnya adalah salah satu karyawan juga di bidang HR gitu, khususnya di bidang talent management spesialis mhm. di salah satu perusahaan FMCG multinational company di Indonesia dan juga, associate psychologist sama asesor di beberapa, eksternal ya gitu, termasuk juga, di Love Yourself. Gitu sih Mbak mungkin perkenalannya. Oke, selamat datang ya Kak Mhm. Naya di podcastnya LYS. Mungkin kalau ini kali pertamanya kita podcast, ya ini kegiatan kami rutin gitu ya, cukup rutin di Oke, LYS gitu. Oke, baik Mbak nah Nika. heeh, Mhm, hari ini tadi kita sudah, sampaikan kalau akan bicara tentang career plan. Sebetulnya career plan atau perencanaan karir mhm. itu apa sih Kak Naya? Dan kenapa kok itu juga sering dibicarakan ya? Berarti kan itu lumayan penting untuk dibahas gitu ya. Mhm mhm Nah, mhm mhm. apa tuh berarti career plan dan Oke. pentingnya apa? Oke. Oke, kalau career plan itu Mhm, setelah kita lulus ya, misalnya anak SMA mhm, lulus atau enggak anak kuliah lulus gitu. oke, Terus atau mungkin, di bidang profesional juga ada tuh mhm, namanya career plan, itu berbeda-beda tuh tingkatannya Mbak Nika ya. oke, Jadi, mhm, mungkin definisi mendasarnya terlebih dahulu, career plan itu adalah peta jalan karir ya, yang dirancang secara strategis juga mmm, untuk mencapai tujuan profesional kita dalam bekerja. Nah, mhm, bekerja itu nggak hanya di perusahaan aja loh ya, misalnya Mbak Nika sebagai profesional gitu ya, mhm, tapi ada banyak juga, jalan sesuai dengan background pendidikan, mhm, minat, maupun bakat atau potensi kita gitu. mhm, mhm, mhm. Jadi mungkin kita bisa bayangkan juga nih ketika berada di sebuah kota baru tanpa tahu kota tersebut, terus Mhm, buta arah nih karena nggak ada peta, tersesat ya? gitu ya, kita nggak Ya megang peta betul, gitu, atau betul. Google Map-nya nih Ya, offline gitu ya, jadi kita masih nggak tahu mhm, arahnya mau ke mana. betul. Nah, jadi akan Mhm, sangat sulit bagi kita untuk menemukan tujuan kita itu. Nah, betul. career plan itu seperti peta ibaratnya, Mhm, mhm, berfungsi oke. untuk memandu kita, langkah-langkah kita untuk membantu kita fokus pada tujuan dan Mhm, memastikan kita tidak tersesat dalam perjalanan karir kita nih. oh, Dengan memiliki oke. career plan, Anda bisa lebih siap menghadapi tantangan, Mhm. manfaat peluang, dan juga terus berkembang secara profesional. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Mbak Nika ya. Oke, berarti memang strategis ya? Betul-betul strategis dan Betul kalau strategis berarti memang direncanakan seperti namanya ya, betul. plan Mhm gitu ya. mhm, Oke, betul berarti betul kayak Mbak. kita nyiapin diri untuk, "Oke nih, kalau di karirku yang ini, apa nih yang akan Mhm, dihadapi?" Dan nyiapin cara untuk mengarah ke sana gitu ya, menyelesaikan betul. tantangannya mungkin ya. Oke, dan Iya, tadi Mbak Mbak Naya Nika. menyebutkan tentang tujuan nih. Berarti memang Mhm, ada tujuan yang harus atau mungkin ada target kali ya, yang harus betul dipenuhi ya. gitu ya. Nah, itu Mhm gimana ya mhm. kita menetapkan target atau tujuan yang realistis tuh? Karena kan kadang kita, wah pengennya langsung Mhm dunia mhm. levelnya tinggi misalnya. Nah itu gimana Oke caranya supaya kita ngeh nih realistis atau enggak, gitu. oke. Mhm, Kalau tujuan itu mungkin bisa dimulai dulu dari self assessment ya, Mbak. Dari self assessment kita ambil waktu sejenak untuk memahami benar-benar mhm, siapa diri kita, apa yang kita sukai, mhm, apa yang kita minati, dan di mana kekuatan atau bakat atau potensi kita gitu ya. mhm, mhm, Setelah melakukan itu, lakukan juga penelitian tentang, berbagai jalur karir yang sesuai dengan profil diri kita. oke. Misalnya nih ya, minat saya tertarik dengan menggambar dan berimajinasi. Mhm, Oh, mhm, berarti karir saya nih ada di bidang industri kreatif nih, mungkin cocok gitu ya. mhm, mhm, Selanjutnya, tetapkan juga nih
tujuan karir yang spesifik, bayangkan Anda itu menjadi seorang graphic designer nih dalam 5 tahun. Jadi itu, Mhm, spesifik gitu, oh oke berarti minatku atau bakatku berada di, graphic designer dan aku juga pengen menjadi seorang graphic designer dalam 5 tahun gitu. Jadi mhm kita mhm bisa membuat rencana aksi yang meliputi, mengikuti kursus-kursus terkait, mhm. mendapati sertifikasi, atau mencari pengalaman praktis gitu ya, atau mengikuti project-project yang melatih skill dan menambah portfolio kita sendiri gitu. Nah, Oke, heeh. untuk menetapkan tujuan karirnya itu Mhm, juga, harus menggunakan metode SMART gitu ya, oke. specific, measurable, achievable, dan relevant gitu, dan Mhm time mhm. bound. Jadi, itu juga menjadi salah satu alat bantu kita untuk menetapkan karir kita realistis atau enggak ya Betul sebenarnya, atau betul tujuan karir kita benar betul. nggak ya gitu. Jadi misalnya, mungkin kita seringkali kebingungan itu karena mengatakan hal yang general aja atau umum. Contohnya, Oke. saya pengen nih menjadi sukses, tapi, daripada mengatakan saya ingin menjadi sukses, suksesnya kan nggak tahu ya itu Mhm, apa sukses, betul. itu kan, Ada banyak yang ya lain-lain ya? artinya ya. Heeh, Heeh, betul betul ya. betul. Jadi, lebih Mhm baik mengatakan juga nih, mhm. saya ingin menjadi manajer HR gitu dalam tiga Ah, sampai 4 tahun ke depan dengan mengambil sertifikasi human resources profesional gitu, mhm. dan memimpin minimal 3 proyek besar gitu dalam, beberapa tahun ke depan ini. Nah, dengan rencana itu, apa yang mau tujuannya udah jelas, Mhm targetnya udah jelas, langkahnya juga mhm. udah jelas, jadi, udah terukur semua nih, udah Iya, memiliki batas waktu mhm. yang untuk, kita bisa mencapainya gitu. Itu kita bisa melihat apakah realistis atau tidak, gitu sih, Mbak, ini Mhm kita. mhm. Jadi jelas langsung ya, Mhm, nggak cuma betul, pengen jadi anu mhm, deh, HRD, kerja di HRD gitu ya, nggak gitu, tapi mhm, sudah dengan, oh mungkin nanti setahun ke depan aku harus bisa ngapain nih, kayak tadi yang Mbaknya bilang betul, aku bisa mhm, nyelesain 2 atau 3 project gitu ya. Mungkin skalanya, oh mhm. nasional dulu deh atau regional di kota misalnya, kayak gitu ya berarti ya Mbaknya? Betul betul, Mbak, heeh. Nah, Jadi dengan tujuannya udah lebih mhm. jelas, udah spesifik dan ada yang Nah, diukur gitu dari kita. mhm mhm. Oke. Mhm. Nah, tadi kan juga dengan maksudnya juga dengan mempertimbangkan potensi gitu ya atau kelebihan Mhm, kita betul masing-masing betul yang betul. which is pasti beda-beda tiap orang. Nah, Mhm. berarti kalau misalnya berkaitan dengan potensi diri yang memang harus disadari di awal tadi ya, perlu Mhm self mhm mhm. awareness mungkin atau ngeh sama apa yang kita minati dan kita punya bakat di situ. Kalau Mhm. menurut Mbak Naya sendiri potensi diri ini ke mana? Karena kadang-kadang ada yang kebingungan gitu ya. Kepingin, Mhm tapi mungkin potensinya bukan di situ, tapi dia tertarik sih, kayak mhm. desain tadi Mmm, ya. mhm. Sekarang ini kan dunia desain lagi hit-hitnya tuh, apalagi banyak aplikasi Oh, kayak Canva yang memang, mhm mhm mhm. menyediakan platform yang kok semua orang rasanya bisalah, user friendly banget gitu ya. Mhm. Tapi bisa jadi sebetulnya potensi dia bukan di situ tuh. Nah, itu Oke. membedakan supaya tidak rancu antara potensi dan minat kali ya, itu kan berarti gitu ya, Mbak, ya? Mhm mhm Jadi mhm mhm. beda tuh. Nah, menurut Mbaknya Oke. gimana? Oke, kalau gitu maksudnya Mhm. lebih ke FOMO ya, Mbak, ya? Nah, iya Jadi betul. misalnya Kayak semua, wah ini ngomong desain, semua ngedit gitu ya. oh, Akhirnya semua ikut gitu, "Ah, masa aku heeh nggak ikut heeh ngedit, heeh. biar hit lah, biar sama sama yang lain." Mhm. Betul betul. Oke, Mhm betul betul. Jadi, memang kita mhm. harus memisahkan terlebih dahulu ya, mana yang Mhm. mungkin, kita sukai saat ini aja atau mungkin itu adalah potensi Ah, kita gitu. Jadi, oke. ya Menarik dipisahkan menarik. terlebih Ah, dahulu nih, mana yang mhm. sebenarnya kita tuh FOMO atau pengen Mhm, ikut-ikutan aja, oke. atau mungkin dari dulu tuh sebenarnya itu adalah hobi kita yang, kita nggak Mmm, realize gitu. Nanti, Mbak Dika mungkin nanti ada beberapa sorry ini, out of the ini record ya? it's okay, nggak masalah. Nanti ada Nah, pertanyaan di belakang ya, Mbak Nika ya, heeh, di situ gimana mhm caranya kita mengidentifikasi gitu untuk, mhm mengidentifikasi atau self assessment itu tuh mhm kita mhm. mau, ini bakat kita atau bukan, itu kayaknya ada pertanyaan yang di akhir-akhir ya, Mbak Oh Nika. iya iya iya, Mau boleh dijelaskan boleh. Iya, aja atau dijelasin gimana? aja sekalian nggak apa-apa, nanti nggak Oke. apa-apa overlapping, nanti saya pilah, oh ini sudah terjawab, ya udah saya skip. Oke oke Nggak oke. masalah. Heeh, gimana Oke. gimana? Jadi, Heeh, kalau, mungkin ini juga ya, kita perlu juga merefleksi diri, kekuatan dan kelemahan mhm kita gitu ya. Jadi, mhm catat dulu aktivitas nih yang mhm membuat, kita tuh merasa berenergi atau termotivasi. Ini mungkin adalah kekuatan diri kita gitu. mhm mhm. Sebaliknya perhatikan juga aktivitas yang membuat, kita tuh cepat lelah atau mungkin Ah, frustasi gitu. Misalnya tadi, oh iya nih pengennya dari mhm kayaknya aku suka deh gambar, tapi waktu mhm. pas cobain gambar, loh
kok tiba-tiba mentok gitu gambarnya, Mhm, ah, ya gini aja terus tiba-tiba jadi menurun lagi. Oh ternyata itu bukan, mhm, salah satu yang menjadi minat kita juga, ternyata itu kita hanya mmm, lagi suka di saat itu aja. Jadi oke. bisa juga nih Mhm, kita, kasih, minta pendapat gitu mhm, dari orang lain, orang terdekat gitu, mhm, kolega. Minta feedback dari orang-orang di sekitar, oke. rekan kerja, teman, atau keluarga yang biasanya tuh, kita sendiri nggak realize gitu kalau Mhm, mhm, misalkan, "Oh ternyata bakat aku tuh, mhm. atau minat aku tuh ternyata bagusnya di sini," gitu loh. Ah, Jadi itu juga menjadi mhm, salah satu cara untuk kita mengidentifikasi mhm, apakah benar-benar itu, menjadi salah satu minat kita atau mhm, bukan mhm. gitu, atau cuma FOMO gitu Iya ya. iya, betul Jadi betul heeh, betul. jadi bisa disadarin dari orang lain juga selain dari Ah, diri sendiri, atau juga bisa menggunakan alat penilaian dari tes ya kepribadian gitu ya Mbak, atau ya, betul. inventory, Mhm, mhm, yang membantu kita untuk mengidentifikasi diri. Sekarang udah banyak banget pretest iya, online yang mhm, udah valid juga untuk dapat, kita gunakan gitu ya di, mhm, Google atau kita googling ajalah, tes iya, online minat bakat itu tuh udah mhm, banyak banget, secara lokal maupun internasional juga provide gitu sih, Mbak. gitu ya. Jadi, Mhm, ternyata perlu juga kita dapat masukan dari orang ya, Mbak, ya? Maksudnya kadang kita nggak ngeh, diri sendiri kayak tadi ya bisa jadi itu sebentar aja sih, jangka panjang jangka betul, pendek itu mhm. bener banget mungkin ya. Jadi kayak, Heeh oh iya heeh ya heeh. ternyata, setelah menghadapi banyak challenge, tantangan, baru ketemu ya ternyata nih itu Mhm lewat mhm. aja. Dan Betul bisa betul jadi betul. mungkin orang-orang lain di sekitar kita yang bisa ngelihat, kelebihan kita di mana gitu ya. Mhm mhm mhm. Oke. Dan Betul, Mbak. kalau misalnya memang begitu berarti kan kita harus terbuka juga ketika ada masukan-masukan dari pihak-pihak lain termasuk tadi, alat tes gitu ya tadi yang Mbak Mhm Naya. mhm Nah mhm. kalau alat tes itu mending mana Mbak Naya? Menurut Mbak Naya sebagai praktisi psikologi di bidang Mhm ini, mhm. itu mending ke psikolog atau ya itu tadi banyak ya tes-tes yang di Chrome itu Mhm. yang kok di Chrome sorry, di Google gitu ya. Di Kita bisa Google ya? cari itu di internet, Heeh heeh itu heeh. lebih lebih valid mana atau lebih bisa reliable Mhm. mana gitu ya hasilnya? Oke, Mmm, kalau sekarang itu self resource-nya juga emang banyak ya, Mbak, ya tadi seperti ya, googling betul. bisa, Mhm kita mhm mhm dapatkan juga dan ada beberapa tes yang sudah valid juga. Tapi mungkin kalau misalkan memang kita kebingungan, ya mhm. bisa, professional help juga ya. Jadi misalnya ke psikolog industri, Ah, sekalian juga dari tes, cobain tes mhm itu misalnya inventory test, nanti setelah mhm. itu bisa konseling, jadi bisa lebih terarah gitu ya. Ah, Tapi kalau oke misalkan oke. memang Mhm tidak pengen cepat gitu atau misalnya mau self assessment terlebih dahulu, mhm bisa aja sih diambil misalnya, sekarang itu kan mhm lebih mhm banyak, banyak ya alat tes yang digunakan di perusahaan itu seperti misalnya DISC atau Clifton Strength dari Gallup gitu, itu juga bisa mhm digunakan atau minat, mhm tes minat dari Holland gitu, itu juga mhm. ada banyak ya, Mbak, ya di, Oke. apa, di Google kita search Mhm gitu, mhm dan ada beberapa website yang sudah valid gitu terkait alat tesnya, itu juga bisa digunakan mhm. banget sih. Jadi, dari screening tersebut, itu juga bisa membantu kita juga untuk mendetek, potensi kita di mana, minat kita di mana, dan bakat kita di mana, gitu. Ah, iya iya. Jadi kalau memang mau dapat arahan lebih lanjut, nggak hanya tes Mhm, aja gitu ya, atau hanya tahu, betul. oh, ternyata kelebihanku di sini nih, minatku, kekuranganku, atau kelemahanku di sini, bisa minta arahan dari psikolog juga gitu ya. Nah, ini Betul, banyak nih berarti iya. teman-teman yang mendengarkan ini habis gini daftar ke LYS ketemu Mbak Naya bisa ya Mbak Naya, sambil Betul 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 banget. membawa hasilnya yang mungkin dia sudah assess diri Mhm, sendiri secara itu mhm tadi ya, mhm. secara self assessment. Oke. Iya. Nah, menurut Mbak Naya sendiri sebetulnya kalau gitu pendidikan formal itu penting nggak ya? Kan kadang selama ini tuh, Mhm mhm, yang jadi highlight orang-orang memang pendidikan formal. Eee, mhm. terus ada juga yang bilang, "Oh sekarang agak bergeser tuh, yang ekskul juga penting," karena kayak gambar itu kan, Mhm, nggak iya, terlalu dijadikan highlight di kurikulum utama ya, Mbak. Padahal mhm mungkin mhm aja itu mhm. bisa jadi, apa, karir yang menjanjikan misalnya. Nah, berarti seberapa penting sebetulnya si pendidikan formal ini untuk menentukan jalur karir tadi yang mungkin banyak tuh sekarang? Oke, Mmm, pendidikan formal itu adalah wadah kita untuk mhm apa ya, mengasah mhm kemampuan yang nantinya mhm di tujuan karir kita gitu ya. Jadi iya, pendidikan formal itu, memberikan dasar pengetahuan dan juga keterampilan juga yang mhm penting untuk banyak di bidang karir. mhm, Dan oke, tergantung juga sih kita mau karirnya tuh mhm seperti mhm, apa gitu ya. Contoh misalnya jadi seorang psikolog ya harus, untuk background formalnya, background education formalnya itu adalah,
sebagai psikologi gitu ya, dan juga misalnya dokter ya, berarti harus ke kedokteran gitu, itu kan berarti kewajiban. Tapi misalkan, ada juga nih yang cross bidang gitu ya, Mbak. Tadi Mhm juga mhm sempat Mbak Nika, state kalau, misalnya mhm. di ekskul gitu atau Ya, misalkan di kegiatan-kegiatan lain yang non mhm pendidikan, itu mhm juga bisa kita asah tuh, untuk dari, skill kita gitu ya. Contohnya untuk menggambar atau mungkin, mhm. sekarang itu lebih ke digital gitu. Itu Iya, kan banyak ya, mhm sumbernya tuh mhm. sekarang banyak gitu. Dan ada juga nih yang cross bidang. Jadi misalnya Mhm. nih, yang tadinya teknik Bayang, kimia terus, mhm. Mhm. tiba-tiba bekerjanya di HR Iya, gitu. Tapi, iya iya. basic-nya itu kan sebenarnya dari pengetahuan atau, Mhm mhm. pendidikan formal kita tuh udah terasah sebenarnya ya dari pendidikan Mhm. formal itu. Teknik kimia juga banyak menganalisa, sementara Iya. HR juga banyak menganalisis data. Nah, itu kan sebenarnya Mhm. ada beberapa skill yang relate di situ ya. Mhm mhm. Betul. Dan juga secara praktisi, misalkan, Mhm. yang diterapkan itu yang nggak sesuai dengan background pendidikan itu sekarang banyak. Jadi Mmm, banyak mhm. banyak mengasah skill Mhm. itu nggak hanya dari formal education aja, tapi misalkan dari sertifikasi, kursus online, Mhm atau mhm. pelatihan di tempat kerja juga, magang gitu Mhm ya, mhm. itu juga bisa menjadi salah satu source kita untuk melatih, keterampilan kita dan sesuai dengan tujuan karir kita sih gitu ya, Mbak. Iya iya. Jadi anu banget ya, apa, penting banget tadi yang disampaikan di awal, Mhm mhm, ngerti sebetulnya bidang kerja yang mau kita dalami itu betul. seperti apa gitu ya. Kayak tadi, Mhm oh mhm mhm. udah tahu skill-nya, meskipun mungkin pendidikan formal dia di bidang yang berbeda. Kayak tadi kan nyebrangnya jauh ya, dari Mhm. teknik ke Mhm. HRD itu kan jauh banget. Tapi ternyata Mhm. memang bisa ada skill-skill yang overlap kayak tadi ya. Oh, bukan Mhm. overlap, related, sorry, related. Jadi Iya di related, mhm. analisisnya masih dapet, kemudian, apa ini, lihat data gitu ya, ngumpulin data yang Mhm. detail misalnya. I see. Nah, Mhm mhm. berarti kalau begitu perlu mendata juga skill-skill apa yang dibutuhkan, gitu ya? Iya, betul. Ah, Kalau misalkan di lowongan kerja misalnya ya mhm Mbak, mhm. ngelihat di situ kan ada spesifikasi, Ya, skill-nya apa, mhm terus apa yang mhm. harus dipersyaratkan, misalnya harus ada sertifikasi apa gitu Ya misalnya ya. ya. Nah itu juga kita bisa, tulis tuh di, Mhm mhm apa ya, to do list kita, apa ya mhm yang harus, mhm aku capai gitu, mhm misalkan mhm dalam satu mhm tahun ke depan berarti aku harus mengambil sertifikasi A, B, C, D gitu ya misalnya atau, HR profesional. Itu berarti aku harus ngambil nih sertifikasi HR mhm profesional atau mungkin misalkan graphic designer. Oh, berarti aku harus ngambil sertifikasi, bisa, graphic designer atau misal ambil bootcamp gitu ya. Sekarang kan ya, udah banyak banget tuh benar. providing bootcamp, secara buat, orang-orang yang, apa, teknologi Mhm, digital itu ada banyak banget dan, apa pun sekarang di-bootcamp-in gitu. Jadi, itu iya. banyak banget lah source yang bisa kita Heeh. ambil dari situ, Ah, gitu. iya Mhm. iya. Jadi memang Jadi heeh, mhm, kenal dulu ya sama bidangnya, di-list skill-nya betul. apa, baru nanti kita juga Mhm, bisa nge-list kebutuhannya apa nih, gitu ya. betul betul, Mbak, Dan mhm. baru nanti bisa merencanakan dengan strategis tadi yang seperti Mbak Naya bilang, untuk, oke kapan nih menetapkan mau ikut sertifikasi A, B, C, Mhm tentang mhm. waktunya kapan. Oke oke. Dan, nah mentor, kalau mentor berarti kan ini perlu perlu bimbingan ya, karena Mhm ternyata mhm prosesnya mhm. kan nggak simpel ya Mbak ya, dari kenal Iya, diri sendiri mungkin, di satu poin perlu bimbingan atau arahan, lalu mhm. data, skill, dan yang lain-lain itu kan mungkin juga perlu Mhm mhm. seorang untuk mendampingi dia ngelakuin proses itu. Nah, Mhm. seberapa penting menurut Mbak Naya, si mentor ini berperan dalam proses ini? Apakah hanya untuk Mhm. men-support di satu sisi, "Ayo semangat," gitu ya, secara emosional, atau mungkin Mhm support-nya mhm. juga perlu yang teknis? Misalnya, tahu Oke, nih mhm. provider, kayak tadi Mbak Naya kan tahu ya Mhm providernya nih, mhm. kamu butuh sertifikasi ini ke sini, kalau ini ke Mhm sini. mhm. Menurut Mbak Naya Oke, gimana? Mmm, mentor itu kalau kalau mentor itu lebih spesifik ke teknik ya, Mbak, ke technical oh, gitu, oke. technical kompetensi yang mau kita tuju Mhm apa. mhm. Jadi, carilah, atau mencoba, berkesempatan untuk belajar Mhm pada mentor mhm atau rekan kerja yang lebih mhm. berpengalaman gitu ya pada bidangnya. Nah, Oke. mentor itu lebih spesifiknya lebih Mhm. kayak gitu sih, Mbak. Kecuali kalau misalkan support system gitu ya, itu lebih ke Ada emosional, lagi tapi ya? kalau mentor itu lebih ke Nah, technical. Nah, baik baik. mentor, Mhm itu adalah pembimbing, atau, pembimbing yang berpengalaman yang mhm bisa memberikan guidance, support, sama feedback juga. Support-nya itu lebih ke, mhm technical atau mungkin, itu ya bisa
relate ya Mbak, satu sama lain. Jadi misalkan ketika Iya. kita sudah pede dengan technical kita, Mhm ya mhm secara mhm. emosional juga itu mempengaruhi gitu ya Mbak. Betul betul. Jadi Mhm. bisa memberikan feedback atau Mhm memberikan mhm. guidance juga. Nah, itu mereka juga bisa nih, Mhm membantu kita untuk mengidentifikasi potensi diri, terus mhm. menetapkan tujuan juga yang, realistis gitu Mhm dan mengembangkan strategi yang, realistis atau spesifik untuk mencapainya. mhm mhm. Jadi, seorang mentor itu bisa membantu kita untuk memahami contohnya Mhm industri yang lebih baik atau tren tentang, bidang yang kita minati itu lebih, mhm jauh juga, lebih dalam, mhm atau tentang peluang apa aja yang mungkin kita juga belum tahu atau mhm. terlewatkan. Itu, juga bisa Iya. dikasih, suggestion, recommendation Mhm. atau nasihat gitu ya dari, mentor kita yang lebih berpengalaman gitu. I Jadi see. menurut saya sih untuk mencari mentor itu Mmm. adalah penting sih, Mbak, kalau dalam Iya iya. bidang, Betul sekali. karir yang sekarang gitu ya. Betul betul. Jadi supaya dapat bayangan ya, nggak cuma sekedar, Oh iya betul, bukan mhm, bayangan, sorry, sudah dapat referensi yang jelas yang sudah jadi mhm, praktisi di bidang itu kali ya. Jadi betul, heeh, realistis juga mhm akhirnya kan ya caranya untuk mhm menyusun mhm strateginya mhm. tadi. Oke. Iya, jadi nggak hanya Baik. teori aja, tapi Mhm secara mhm. praktis juga gitu. Udah dapat tips-tipsnya gitu ya. Betul, Ah. tips-tipsnya ya, itu yang lebih penting sih, Iya iya iya, betul betul. gitu. Nah, berarti kan memang karena prosesnya itu bulet gitu ya, atau bukan, mungkin bukan bulet, Mhm tapi, rumit untuk mhm dijalani dalam waktu pendek gitu ya, perlu jangka waktu mhm. yang lumayan panjang untuk, ngelihat dari banyak sisi nih. Nah, tantangannya apa, Mbak Naya? Ketika Mhm. kita sudah, apa ya, sudah menetapkan diri, "Aku mau nyusun career plan" nih, apa nih biasanya tantangannya? Oke. Hmm, Mungkin tantangannya itu, adalah ketidakpastian ya, Mbak, mengenai pilihan oke. karirnya atau mungkin, Paham dari paham. diri kita sendiri kurang Mhm percaya mhm. diri Mhm mhm. atau kurangnya, keterbatasan sumber daya, atau Mhm pengetahuan atau tentang opportunity yang ada, bingung untuk, mengidentifikasi minat dan bakat yang sebenarnya gitu. Dan juga sekarang mhm. kan perubahan cepet banget ya, Mbak, apalagi di Betul bidang betul. teknologi Mhm. dan perkembangan, Mhm mhm. secara, apa ya, faktor-faktor eksternal itu, Mmm, yang tidak bisa kita kontrol, mhm, itu juga menjadi bisa banyak banget tuh mengubah, jalur karir kita gitu untuk mhm, mengubah, spesifik gimana ya, dalam satu lingkup itu ya cepet banget ya bisa berubahnya dalam 1 tahun atau mungkin, iya, kurang dari 1 tahun itu bisa, cepat berubah. Jadi kita mhm harus mhm, selalu up to date tentang tren karir yang kita tuju gitu. Dan mengatasinya itu mmm, ya, mengatasi ketidakpastian itu adalah yang menjadi mhm salah satu tantangan yang, itu salah satu skill tersendiri juga sih mhm, untuk heeh heeh, lebih agile juga gitu untuk menghadapi ketidakpastian atau perubahan yang sangat cepat gitu. mhm mhm. Jadi inget masa pandemi ya, yang tadinya nggak ada guru psikologi Bener bener online, bener. sekarang tiba-tiba muncul yang namanya biro psikologi online. Padahal dulu Betul. di kode etik psikologi kan nggak boleh tuh email-an, Online ya? mungkin, heeh, Heeh online tuh heeh. forbidden sekali gitu ya kalau di Betul fakultas betul psikologi. betul. Nah, tapi karena Mhm pandemi sebegitu itu juga tiba-tiba tadi yang Mbak Naya bilang, mendadak tuh perubahannya. Nah, mhm. sekarang sudah, meskipun pandemi sudah berakhir, tapi ternyata mode ini bertahan gitu ya, tetap bisa Betul. dijalani sampai sekarang. Oke. Mhm mhm Dan mhm. apa, berarti ini ada kisah-kisah sukses nih berarti, Mbak, ya? Maksudnya karena tantangannya sekian besar gitu ya, ngadepin ketidakpastian, apa, ngikutin tren karir itu kan nggak gampang. Nah, Mbak Naya pernah nggak ketemu kisah sukses nih di proses Mbak Naya sebagai psikolog klinik, psikolog IO ya berarti? Mhm, Yang iya. heeh. Oke, kalau misalkan yang berkaitan tentang Mhm perubahan, tentu mhm saja ya banyak ya di bidang kita, ya pasti Mbak Nika juga merasakan seperti tadi yang mhm sudah Mbak Nika, sampaikan gitu ya, yang dari mhm tadi mungkin, mhm kalau assessment gitu misalnya, mhm. dulu tuh assessment harus klasikal, nggak ada tuh namanya online assessment juga nggak Oke. ada. Kalau konseling juga seharusnya Ya, tatap muka gitu, heeh heeh. berkaitan sama kode etik dan yang lainnya juga Mhm bentrok gitu ya. mhm Tapi karena sekarang udah pandemi dan secara teknologi juga, banyak resource-nya sekarang, mhm. jadi ya kita kita merupakan salah satu contoh kisah sukses dari itu sih, Mbak, Oh kayaknya. gitu ya? Termasuk Jadi yang bisa survive ya, Mbak? bener, jadi bisa survive, ya kita bisa Bisa melakukan survive konseling bener. secara online seperti Iya iya, ini dan juga I see. Digital assessment online juga sekarang udah Mhm mhm banyak gitu ya. mhm Tapi kalau misalkan, dari mhm sisi, story yang lain nih Mbak, mungkin mhm. aku bisa share ya. Iya, Misalnya ada, boleh boleh. temen saya gitu ya,
yang nggak terlalu paham gitu tentang minat karirnya ketika misalkan dia ngambil nih, S2 psikolog juga gitu ya, tapi dia Mhm, juga nggak tahu, sebenarnya aku tuh lebih suka ke, menjadi psikolog di perusahaan, maksudnya mhm, kerja di perusahaan atau betul. mungkin seperti apa gitu ya. Mhm, Jadi ketika udah lulus S2 mhm, dia, mendaftar di perusahaan dan keterima, mhm. tapi ketika menjalaninya tuh dia merasa, "Ah, ini bukan calling aku deh rasanya," gitu. Oh. Jadi, ketika dijalani baru baru terbayang, ini Mhm, kayaknya sepertinya mhm. bukan menjadi jalan karir aku deh. Aku nggak terlalu suka kerja di Mhm, perusahaan yang 9 to 5 atau kayak gimana itu mhm, yang, mhm, nggak suka lah gitu ya. mhm, Tapi, mhm, dengan kita mencoba, dia dia ya mencobalah untuk mencari feedback gitu dari mhm, mhm, teman-temannya atau dari koleganya, dari keluarganya, mhm, apa sih kekuatan yang ada pada diriku yang kamu lihat gitu. mhm, Nah, mhm. waktu itu aku menjadi salah satu informannya juga ya, yang jadi salah satu orang yang Iya, memberikan, feedback ke dia. mhm, Dulu tuh ketika kamu presentasi, mhm, kamu bagus banget loh dalam menjelaskan dan orang-orang pada suka dalam presentasi kamu. Kamu juga banyak loh ikut volunteer mhm, gitu ya di beberapa kegiatan yang mengajar seperti itu. mhm, Jangan-jangan mhm. kamu sukanya jadi dosen, gitu. Jadi, Oh, oh oke. iya, jadi sesimpel, feedback itu juga bisa menentukan jalan karir Mhm, kita. Akhirnya dia mhm, ya mencoba ya meskipun ada career break, dia mhm. mencoba untuk menjalani jadi dosen atau melamar sebagai dosen dan Iya, heeh, keterima heeh. gitu di salah satu universitas yang ternama, Mhm, dan mhm. saat ini dia performanya maksimal di situ. Oh, Jadi, dari situ juga menjadi salah satu kisah yang bisa aku, sampaikan mhm. juga ya, bahwa meminta feedback dari orang lain tentang diri Penting kita, banget ya. Mhm, ya mhm. penting banget gitu. Jadi ada bagian yang kita nggak tahu ternyata, tapi orang lain tahu. Iya, Nah itu iya, juga bener. bisa menjadi salah satu support-lah buat kita untuk menentukan jalan karir. Iya, betul, betul. Jadi feedback itu sangat bisa jadi insight yang nanti kalau dijalani ternyata Mhm, dia excel banget di situ. Karena mungkin nganggapnya ya, betul. presentasi kan ya Mhm, cuma presentasi gitu, tapi ternyata orang lain nilainya mhm oke mhm, dan itu jadi salah satu mhm, kekuatan dia gitu ya. mhm Oke. mhm. Nah, kalau gitu Mbak Naya punya saran nggak? Misalnya gimana caranya gitu ya, teman-teman yang mendengarkan podcast ini nih yang sedang berusaha sekarang menyiapkan Mhm, potensi atau mhm, mempersiapkan proses career plan, cari potensi diri ini apa nih yang bisa dilakuin oke. mereka sekarang setelah selesai Mhm mhm. dari ini ya? Heeh. Oke, mungkin ada 4 langkah mudah yang bisa Oke, aku share terlebih dahulu sebagai praktisi dan juga itu iya. pengalaman, saya pribadi maupun dari teman-teman semua dan ini juga, Mhm. beberapa yang udah aku kumpulkan referensinya. Oke. Yang pertama, coba lakukan refleksi diri terlebih dahulu Mhm. secara teratur untuk Mhm. memahami apa yang diminati, yang disukai, dan Mhm. mana nih yang menjadi strength-nya atau kekuatan dari diri kita sendiri gitu. Itu Oke. pertama. Yang kedua, ya tadi itu yang sangat penting itu adalah mencoba untuk meminta umpan balik atau feedback Mhm. yang, Mhm. konstruktif gitu ya, yang membangun gitu dari Mhm. orang-orang di sekitar Anda ya. Contohnya tadi seperti teman, keluarga, kolega, atau, beberapa support system lainnya yang Mhm. memahami diri Anda lebih baik gitu. Terus yang Mhm. ketiga, cobalah berbagai aktivitas atau peran untuk Mhm. menemukan apa yang paling Anda minati gitu ya, kita as simple as, ya coba beberapa berbagai kegiatan Mhm. yang tadinya misalnya nyobain, tadi tuh FOMO gitu ya, ternyata ada Iya. beberapa yang nggak kita sukai, itu juga bisa Mhm. menjadi salah satu langkah yang meskipun kita coba-coba trial and Mhm. error, tapi Mhm. pada satu saat, ada satu titik kita menemukan apa yang kita sukai, nah disitulah momennya. Nah, Ah. yang terakhir adalah terus belajar dan mengembangkan diri melalui pendidikan formal atau informal dan juga pelatihan-pelatihan gitu ya. Mhm. Jadi, tadi pendidikan formal informal seperti pelatihan, Mhm. sertifikasi, training, atau mungkin, magang, Mhm. terus Mhm. mencoba mengerjakan project-project tertentu itu juga menjadi salah satu, cara kita untuk menambah skill terus-menerus gitu ya, untuk Mhm. belajar Mhm. secara terus-menerus dan mengembangkan diri. Gitu sih Jadi Mbak Dika. intinya jangan takut explore ya. Jadi explore Betul, jangan diri takut explore. Mhm, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan jangan takut juga nyoba mhm, mungkin bidang yang bisa jadi kayak tadi yang di contoh Mbak Naya tuh, sarjana teknik kimia mau nyoba di bidang HRD tuh, jadi nggak apa-apa mhm coba mhm, aja sambil belajar sambil jalan mhm, gitu ya. betul, belajar Heeh. sambil jalan, mhm, I see, oke. Nah, berarti perlu motivasi ya, karena ini ternyata kan tadi dari kisah-kisah ini, mhm, rasanya kadang mungkin butuh butuh persisten gitu ya, di proses yang tidak gampang ini. Nah, kira-kira gimana mhm, caranya supaya motivasinya tetap on, tetap fire-nya oke. jalan gitu ya? Heeh, karena kan kadang Motivasi
aduh sulit, udah hands up gitu ya. Menyerah. Oh nyerah di Iya. tengah jalan, betul. Gimana caranya Mhm, jaga motivasi oke. itu? Mhm. Oke, mungkin bisa menetapkan tujuan jangka pendek dan Mhm jangka panjangnya juga gitu. Apa sih yang mau kita tuju, dan kita bisa bagi menjadi mhm. tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mhm Kemudian jangan mhm. lupa untuk memberikan self reward gitu ya, atau self Mhm. appreciate ke kita sendiri pada achievement, yang mungkin kecil, tapi kecil impact-nya bagi Mhm. orang lain, tapi menurut kita ya itu adalah salah satu effort yang sudah kita lakukan dan berhasil gitu. Baik. Itu adalah salah satu bukti nyata kita, jangan lupa untuk self Mhm. appreciate Mhm dan mhm, juga, betul. mencari inspirasi dari orang lain yang, udah berhasil dalam bidang yang kita minati tersebut atau, yang kita ikuti. Jadi cari, beberapa kisah sukses atau, inspirasi seorang tokoh atau modeling gitu ya dari orang lain, Ah, itu iya. bisa menjadi salah satu caranya. Dan juga, tentu ya pasti sekarang, ngetren banget nih namanya work Nah, life balance gitu. ah, Jadi jangan lupa balancing, mhm dari kehidupan, dari mhm aspek kehidupan maupun dari aspek kerja. Jangan lupa, juga mhm mhm. ketika kita udah sibuk banget dalam kerjaan kita, jangan lupa tuh kita juga punya hobi. Nah, hobi itu Iya, juga menjadi betul. salah satu, cara kita untuk terus memotivasi diri kita agar, ya kita bisa keep up dengan kerjaan, sehari-hari yang Betul. rutinitasnya gitu. Dan selalu ingat Mhm juga, go back lagi, apa sih alasan kenapa kita memilih jalur karir tersebut dan juga tetap fokus pada tujuan akhir kita sendiri gitu. mhm Jadi mhm kembali lagi ke tujuan, kemudian alasannya kenapa, mhm. gitu, self appreciate dan, ya tadi sih. Gitu, Mbak Iya, Rika. jadi perlu seimbang ya. Jadi kita boleh pakai Bener. hanya untuk ngejar prosesnya yang memang kelihatannya bakal bakal banyak makan tenaga fisik dan pikiran, dan ngechance Mhm. lagi gitu ya, kayak tadi hobi itu bener banget, saya setuju. Kemudian memelihara diri, apresiasi diri itu sangat Mhm penting ya, mhm. berarti. Mhm. Iya ya, Betul, Mbak oke. Rika. I see, dan role model itu juga ternyata juga ya, maksudnya jadi salah satu mungkin, jadi pemicu yang, "Oke, aku pengen Mhm. kayak dia nih, belajar dari cara-cara dia," misalnya. Ah, Betul, iya. oke. Mhm mhm. Nah, sebelum kita akhiri nih, mana yang tadi kan sudah ngobrol Mhm banyak mhm. gitu ya, apa sih Mhm. pesan yang Kakaknya mau highlight gitu ya, dalam Mhm. untuk para pendengar kita sekarang, nanti yang, akan mereka bisa butuhkan dalam proses mereka menyusun Mhm. career plan ini? Oke, mungkin, pesan terakhir yang bisa saya Mhm sampaikan, mhm. jangan takut untuk explore seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, Nah, dan bermimpi itu explore itu adalah salah satu, cara kita untuk bermimpi yang sebesar-besarnya terlebih dahulu mhm nih, tapi mhm juga nanti mhm. ketika kita udah bermimpi, udah tahu banyak apa yang kita udah explore, kita tahu nih langkah-langkah konkret apa aja sih yang bisa mencapai tujuan kita gitu. Jadi ya jangan, takut untuk mengeksplor, potensi kita Mhm. sendiri gitu, dan juga, untuk terus Mmm, keep up untuk bermimpi dan mencapai tujuan, kita, dan mengenali serta mengembangkan potensi diri itu adalah mhm. perjalanan yang berkelanjutan gitu. Jadi Iya, nonstop lah betul gitu, continuous betul. learning. Dan, Mhm dengan perencanaan yang baik, tekad yang kuat juga, dan kita, juga yakin dengan diri kita sendiri dengan, mhm tadi ya, SMART itu, mhm. tadi, spesifik Iya apa yang harus kita capai, itu juga bisa mencapai, kesuksesan yang kita impikan. Dan tetaplah berkomitmen juga, ya caranya seperti tadi ya, untuk tetap memotivasi diri itu seperti apa tadi sudah disampaikan, pada pengembangan diri kita dan jangan ragu juga untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang lain saat diperlukan, gitu Mbak Nika. Itu sih iya, mungkin dari, saya. oke. Jangan takut bermimpi ya, itu yang Betul. betul bisa maksudnya mungkin insightful buat teman-teman karena kadang itu yang kita Mhm. batasi di diri sendiri ya, Mbak Naya, "Ah, nggak mungkin, aku Mhm. begini nih, nggak bisa karena aku kurang nih." Nah, itu yang jadi akhirnya, Mhm membatasi mhm. kita untuk bermimpi dan siapa tahu tuh bisa jadi kenyataan. Oke, Betul. keren banget materinya hari ini. Kak Naya, terima kasih banyak untuk sharing-sharing-nya, bahkan tadi sudah sharing kisah suksesnya juga. Semoga Mhm. ini jadi menambah wawasan teman-teman yang dengerin ini ya, podcast ini, dan Mhm mhm. bisa menginspirasi Anda semua untuk betul-betul, menjalankan ini semua gitu ya. Tadi tips-tips Kak Naya yang udah banyak banget untuk nanti diterapkan di career plan Anda masing-masing. Oke, Amin. sip. Terima Semoga kasih banyak Kak bermanfaat. Naya buat heeh.
buat Terima kasih waktunya. juga Mbak Nika atas Iya, kesempatannya sama-sama. dan tim Love Yourself Indonesia. Terima Oke, kasih. sip. Jadi teman-teman yang mau menghubungi Kak Naya, silakan ke Instagram kita, di situ ada Linktree, nanti bisa berproses dengan tim admin kami, gitu ya. Siapa tahu mau melanjutkan diskusi ini secara pribadi ya, Kak Naya ya. Ya, betul ya. Oke, sip. Silakan banget diperbolehkan banget. Iya, oke, terima kasih teman-teman sudah join kami. Saya dan Kak Naya pamit. Bye-bye. Sampai ketemu di Terima eh, kasih, episode berikutnya. bye-bye. Bye-bye. Ya, thank you. Oke.